Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin, para pemirsa yang dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan nikmat berupa umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan yang penuh barakah dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah merupakan satu-satunya bulan yang disebutkan namanya dan diabdikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seperti ayat yang saya sebutkan tadi. Demikian pula bulan Ramadan disebut adalah Sayyidus Syuhur, penghulu daripada semua bulan. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya bahwa bulan Ramadan adalah tamu yang agung, tamu yang mulia yang datang kepada kita, yang seharusnya dan selayaknya bahkan wajib menghormatinya dan memuliakannya dengan mengucapkan ahlan wa sahlan ya Mardan, ya Ramadan. Selamat datang tamu yang agung, bulan Ramadan yang suci dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pemirsa yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mengatakan, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan nar." Barang siapa yang merasa senang dan bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan badannya dan jasadnya daripada api neraka. Ini dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kegembiraan dan kesenangan dengan datangnya bulan Ramadan ini dimaksudkan hendaknya kita memuliakannya dengan berbagai ibadah, baik ibadah yang sunat maupun ibadah yang wajib, untuk kita laksanakan dan kerjakan di dalam bulan Ramadan ini, yang pada nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dan pahala kepada kita sehingga kita jauh daripada siksa api neraka. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang saya bacakan tadi dari awal. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hudal linnas, untuk menjadi petunjuk dan bimbingan kepada manusia, dan menjelaskan petunjuk itu, bahkan Al-Quran adalah merupakan pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu, maka manfaatkanlah dan gunakanlah kesempatan yang sangat mulia dan berharga ini di bulan Ramadan untuk kita banyak membaca kalamullah, banyak menelaah tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya. Sehingga dengan demikian, di dalam bulan Ramadan ini, mari kita mengajak, menghimbau keluarga kita, anak-anak kita dan generasi kita untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk banyak membaca Al-Quran dan tadarus Al-Quran, baik di rumah maupun di masjid-masjid dan musallah-musallah. Rasulullah pernah mengatakan bahwa as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani ila yaumil qiyamah. Bahwa puasa dan membaca Al-Quran itu adalah merupakan syafaat nanti dan merupakan penolong pada hari kiamat nanti insya Allah. Para pemirsa kaum muslimin, jamaah yang saya muliakan. Keutamaan dan keistimewaan yang kedua, bulan Ramadan, ialah di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa, sekaligus juga kita disunatkan qiyamul lail, bangun untuk melakukan salat malam, baik salat tarawih maupun salat tahajud dan salat nawafil lainnya. Di dalam Al-Quran ada ayat yang sering kita dengar dan masyhur di kalangan kaum muslimin, yang di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkannya umat-umat terdahulu, agar kamu mendapatkan tattaqun, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dan keistimewaan yang ketiga di bulan Ramadan itu ialah orang yang melakukan ibadah di dalamnya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat, maka akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya, barang siapa yang melakukan sunat dan perkara-perkara kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka bagaikan dia melaksanakan dan mengerjakan fardu di dalam bulan Ramadan. Dan barang siapa yang melaksanakan fardu kewajiban di dalam bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan Allah pahalanya menjadi 70 fardu di luar bulan Ramadan. Pemirsa hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu ada seorang ulama yang terkenal yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Di dalam salah satu bukunya, Lataiful Ma'arif, mengatakan bahwa ada 3 penyebab
yang menjadikan amal itu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah syarfuz zaman. Disebabkan karena kemuliaan waktu dan kemuliaan masa atau zaman. Seperti contohnya adalah bulan Ramadan yang merupakan satu waktu dan zaman yang sangat mulia. Apabila kita melaksanakan di dalamnya ibadah, baik ibadah sunat, ibadah wajib, maka insya Allah akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Yang kedua adalah bisyarfil makan. Disebabkan karena tempat. Contoh misalnya, apabila kita berada di tempat ini dibandingkan dengan tempat yang mulia seperti Al-Haramain, Makkah dan Madinah, maka itu kalau kita beribadah di dalamnya di Al-Haramain, maka akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan sebab yang ketiga adalah bisyarfil amilina. Ialah berkaitan dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah yang penuh dengan keikhlasan dan penuh kehusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya di sisinya. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi beberapa keutamaan dan keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita menghidupkan suasana Ramadan ini dengan berbagai ibadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunat. Semoga kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana Ramadan itu awalnya adalah rahmah kasih sayang dan pertengahannya adalah ampunan Allah, dan akhir Ramadan itu adalah pembebasan diri daripada api neraka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.